Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengambil keputusan. Manajer di semua tingkatan dan di semua bidang organisasi membuat keputusan. Artinya, mereka membuat pilihan di antara alternatif. Adapun fokus kami pada bab ini adalah pada bagaimana manajer mengambil keputusan. Pengambilan keputusan paling baik dipahami sebagai sebuah proses daripada hanya sebuah pilihan. Akan tetapi, masih ada beberapa proses saat membuat keputusan itu. Keputusan membuat proses. Ada 8 langkah yang harus diketahui dalam mengambil keputusan. Langkah pertama yaitu identifikasi masalah. Seperti yang kita tahu bahwa setiap keputusan dimulai karena adanya masalah, yaitu perbedaan antara kondisi yang ada dan yang diinginkan. Dalam hal ini, manajer harus berhati-hati untuk tidak mengacaukan masalah dengan gejala masalah. Kemudian, langkah kedua, yaitu identifikasi kriteria keputusan. Apabila seorang manajer telah mengidentifikasi masalah, maka selanjutnya dia harus mengidentifikasi kriteria keputusan penting atau relevan untuk memecahkan masalah. Setiap keputusan memiliki kriteria yang memandu keputusannya. Langkah ketiga, alokasikan bobot ke kriteria. Jarang ada kriteria yang relevan sama pentingnya, jadi pengambil keputusan perlu menimbang item untuk memberikan prioritas yang benar dalam keputusan. Lalu, bagaimana caranya? Cara sederhananya adalah dengan memberikan bobot tertinggi pada kriteria yang paling penting dan kemudian menetapkan bobot ke sisanya menggunakan standar tersebut. Langkah keempat, kembangkan alternatif. Langkah keempat mengharuskan pengambil keputusan untuk membuat daftar alternatif yang layak, yang dapat menyelesaikan masalah. Pada langkah ini, seorang pengambil keputusan harus kreatif dan alternatif-alternatifnya harus dicantumkan atau belum dievaluasi terlebih dahulu. Langkah kelima, analisis alternatif. Setelah alternatif diidentifikasi, pembuat keputusan harus mengevaluasi masing-masing. Lalu, bagaimana caranya? Dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian, langkah keenam yaitu pilih alternatif. Dalam langkah ini, kita harus memilih alternatif terbaik atau salah satu yang menghasilkan total tertinggi. Langkah ketujuh, terapkan alternatif. Pada langkah ini, keputusan tersebut diwujudkan dalam tindakan dengan menyampaikannya kepada mereka yang terkena dampak dan mendapatkan komitmen mereka. Untuk itu, bukti penelitian juga harus menunjukkan bahwa jika orang-orang yang harus menerapkan keputusan berpartisipasi dalam proses, mereka cenderung mendukungnya daripada hanya memberi atau mereka apa yang harus dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi efektivitas keputusan. Langkah terakhir dalam proses pengambilan keputusan adalah evaluasi atau hasil keputusan untuk melihat apakah masalah telah diselesaikan. Jika evaluasi masih menunjukkan ada masalah, maka manajer perlu menilai apa yang salah. Kemudian selanjutnya yaitu pendekatan untuk pengambilan keputusan. Meskipun setiap orang dalam organisasi membuat keputusan, pengambilan keputusan sangat penting bagi manajer. Seorang manajer disebut pembuat keputusan karena harus merencanakan, mengatur, memimpin, dan mengendalikan. Fakta bahwa hampir semua yang dilakukan manajer melibatkan pengambilan keputusan tidak berarti bahwa keputusan selalu memakan waktu, kompleks, atau jelas bagi pengamat luar. Akan tetapi, sebagian bersifat rutin. Ada 5 perspektif tentang bagaimana manajer membuat keputusan, yaitu yang pertama, rasionalitas. Seorang manajer akan menggunakan pengambilan keputusan yang rasional, yaitu mereka akan membuat pilihan yang logis dan konsisten untuk memaksimalkan nilai. Kemudian yang kedua, rasionalitas terbatas. Manajer memahami bahwa pembuat keputusan yang baik seharusnya melakukan hal-hal tertentu dan menunjukkan perilaku pengambilan keputusan yang logis, karena mereka mengidentifikasi, mempertimbangkan alternatif, mengumpulkan informasi, dan bertindak tegas, tetapi bijaksana. Namun, pendekatan yang lebih realistis untuk menggambarkan bagaimana manajer membuat keputusan adalah konsep rasionalitas terbatas, yang mengatakan bahwa manajer membuat keputusan secara rasional tetapi dibatasi oleh kemampuan mereka untuk memproses informasi. Yang ketiga, intuisi. Pengambilan keputusan yang intuitif dapat melengkapi pengambilan keputusan rasional yang rasional dan terbatas. Seorang manajer harus memiliki pengalaman dengan jenis masalah atau situasi yang serupa, seringkali dapat bertindak cepat dengan informasi yang tampaknya terbatas karena pengalaman masa lalu. Kemudian yang keempat, manajemen berbasis bukti.
Logika keputusan manajemen berbasis data sangat bergantung pada penelitian medis. Hal yang sama berlaku untuk setiap pengambilan keputusan. Setiap proses pengambilan keputusan dapat ditingkatkan melalui penggunaan yang relevan dan bukti yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir yaitu crowdsourcing. Pendekatan terakhir untuk pengambilan keputusan adalah crowdsourcing. Istilah ini mengacu pada jaringan orang-orang di luar pembuat keputusan tradisional organisasi untuk mengumpulkan ide melalui internet. Cross-searching dapat membantu manajer mengumpulkan wawasan dari pelanggan, pemasok, atau kelompok lain untuk membantu membuat keputusan seperti produk apa yang akan dikembangkan, di mana mereka harus berinvestasi atau bahkan siapa yang akan dipromosikan. Cross-searching dapat membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik dengan mendapatkan masukan yang beragam dari sumber di luar hierarki manajemen yang khas. Sekian pembahasan dari saya berikan kepada pembicara selanjutnya. Jenis-jenis keputusan. Masalah yang dihadapi manajer dapat diklasifikasikan sebagai rutin dan akrab atau baru dan tidak biasa. Sebagai tanggapan, manajer akan menggunakan salah satu dari dua jenis keputusan yang berbeda. Yang pertama, masalah terstruktur dan keputusan terprogram. Masalah terstruktur adalah masalah yang lugas, sudah familiar, dan mudah didefinisikan. Karena masalahnya terstruktur, manajer tidak perlu berusaha payah dan mengeluarkan biaya melalui proses pengambilan keputusan yang terlibat. Keputusan terprogram adalah keputusan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin. Manajer biasanya mengandalkan salah satu dari jenis keputusan terprogram, yaitu prosedur, aturan, dan kebijakan. Yang kedua, masalah tidak terstruktur dan keputusan tidak terprogram. Tidak semua masalah yang dihadapi manajer dapat diselesaikan dengan menggunakan keputusan terprogram. Banyak situasi organisasi melibatkan masalah tidak terstruktur, masalah baru atau tidak biasa yang informasinya ambigu atau tidak lengkap. Ketika masalah tidak terstruktur, manajer harus mengandalkan pengambilan keputusan yang tidak terprogram untuk mengembangkan solusi yang unik. Keputusan yang tidak terprogram bersifat unik dan tidak berulang dan melibatkan solusi yang dibuat khusus. Yang berikutnya, gaya pengambilan keputusan. Terdapat dua tipe dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, tipe rasional. Tipe rasional melihat informasi untuk memastikan bahwa itu logis dan konsisten sebelum melanjutkan untuk membuat keputusan. Yang kedua, tipe intuitif. Tipe intuitif dia harus memproses informasi dalam urutan tertentu, tetapi merasa nyaman melihat secara keseluruhan. Selanjutnya, bias dan kesalahan pengambilan keputusan. Ketika manajer membuat keputusan, mereka dapat menggunakan jalan pintas atau heuristik untuk mempercepat pengambilan keputusan mereka. Meskipun manajer dapat menggunakan heuristik, itu tidak berarti jalan pintas tersebut dapat diandalkan. Mereka dapat menyebabkan kesalahan dan bias dalam memproses dan mengevaluasi informasi. Berikut 12 bias dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, terlalu percaya diri, bias kepuasan langsung, efek penahan, bias persepsi selektif, bias konfirmasi, bias framing, bias ketersediaan, bias representasi, bias keacakan, kesalahan biaya, bias yang melayani diri sendiri, dan yang terakhir adalah bias ke belakang. Selanjutnya, pendekatan cutting edge untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Pada bagian ini, kita melihat beberapa pendekatan mutakhir untuk meningkatkan pengambilan keputusan, yang sebagian besar berasal dari teknologi. Pertama, design thinking. Cara manajer dalam pengambilan keputusan menggunakan pola pikir rasional dan analitis dalam mengidentifikasi masalah, datang dengan alternatif, mengevaluasi alternatif, dan memilih salah satu alternatif itu. Mungkin bukan yang terbaik dan tentu saja bukan satu-satunya pilihan di lingkungan saat ini. Disitulah design thinking digunakan. Pemikiran desain telah digambarkan sebagai menyelesaikan masalah dengan berpikir seperti seorang desainer, yaitu mempertimbangkan bagaimana suatu objek atau proses dapat didesain ulang sampai objek tersebut benar. Yang kedua, big data dan kecerdasan buatan. Big data adalah istilah yang mengacu pada kumpulan data yang besar dan kompleks. Kumpulan data ini terdiri dari begitu banyak informasi sehingga perangkat lunak aplikasi memproses data tradisional tidak dapat menanganinya. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang chapter 5, yaitu keanekaragaman tempat kerja.
Seperti yang kita tahu, jika kita berada di suatu tempat kerja di perusahaan, terdapat banyak hal keanekaragaman, mulai dari teman rekan kerja kita sampai tempat kerja itu sendiri. Keanekaragaman ini sendiri pun disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu contohnya adalah pertumbuhan penduduk di daerah itu sendiri. Keanekaragaman sendiri pun dibagi menjadi dua macam, yaitu keragaman tenaga kerja dan keragaman tingkat permukaan. Keragaman tingkat kerja sendiri adalah pandangan tentang cara di mana orang-orang dalam suatu organisasi berbeda atau mirip satu sama yang lainnya. Sedangkan keragaman tingkat permukaan adalah karakteristik demografis yang mana pada intinya dapat dilihat secara betul tentang perbedaan satu sama lain. Misalnya adalah usia, ras, dan jenis kelamin. Keragaman yang terjadi di tempat kerja bisa saja menimbulkan banyak hal positif bagi suatu perusahaan. Di sini terdapat 3 jenis kelebihan yang akan ditimbulkan dari keanekaragaman ini sendiri. Yang pertama ditinjau dari sektor manajemen. Suatu perusahaan yang memiliki keanekaragaman dapat meningkatkan kreativitas para karyawannya sekaligus menempatkan para karyawan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dan yang kedua adalah penampilan organisasi. Suatu perusahaan cenderung mengeluarkan biaya yang lebih sedikit ketika memiliki keanekaragaman di tempat kerjanya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, ditinjau dari sektor strategis di mana para karyawan dapat memiliki pemahaman tentang pasar, sekaligus memiliki keunggulan kompetitif karena upaya potensi yang ditingkatkan. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, terdapat berbagai hal yang dapat membedakan di tempat kerja, yaitu usia, jenis kelamin, ras dan etnis, serta disabilitas. Yang pertama kita akan membahas tentang usia. Sebagian perusahaan dalam memilih karyawannya tentu saja memandang usia. Terkadang terdapat perusahaan yang lebih mengutamakan karyawan yang cenderung tua karena mungkin saja mereka anggap lebih berpengalaman sekaligus lebih berkompeten. Tetapi terdapat juga suatu perusahaan yang lebih mengutamakan orang muda karena dianggap lebih menarik. Dan yang kedua adalah jenis kelamin. Saat ini banyak sekali terjadi ketimpangan di dalam dunia perusahaan. Banyak perusahaan yang cenderung karyawannya adalah laki-laki dan ada juga suatu pekerjaan yang mayoritasnya adalah perempuan. Di sini dijelaskan bahwa di perguruan tinggi saat ini pun mayoritas mahasiswanya adalah perempuan. Maka tak heran jika banyak profesi seperti guru, apoteker, pengacara ditempati oleh perempuan. Akan tetapi di lain sisi terkadang laki-laki juga menempati kedudukan atau jenjang yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dan yang ketiga adalah ras dan etnis. Terkadang di suatu perusahaan sering juga kita jumpai jika suatu karyawan lebih senang jika seluruh anggota perusahaannya memiliki kesamaan. Tapi hal ini juga menimbulkan hal yang buruk karena mungkin saja di perusahaan tersebut akan menimbulkan sifat-sifat diskriminatif jika hal ini tidak segera diatasi dengan baik. Dan yang terakhir adalah disabilitas. Perusahaan juga terkadang memperkerjakan karyawan yang disabilitas. Seseorang yang disabilitas, mereka masih memiliki hak untuk bekerja juga. Itulah sebabnya seorang manajer juga harus pandai-pandai menempatkan di mana potensi mereka dan di mana mereka layak untuk ditempatkan. Agama. Perbedaan agama merupakan salah satu penyebab diskriminasi yang paling terbesar, sehingga beberapa negara mulai untuk menerbitkan undang-undang yang melarang diskriminasi atas dasar agama. Perbedaan agama juga memberikan tantangan terbesar bagi perusahaan untuk menyesuaikan lingkungan kerjanya untuk semua agama yang dianut oleh karyawannya. Misalkan beberapa karyawan adalah penganut Yahudi konservatif yang tidak bisa bekerja pada hari Sabtu. Sedangkan yang lainnya adalah karyawan yang beragama Kristen yang tidak bisa bekerja pada hari Minggu. Sehingga untuk menyelesaikan masalah ini, perusahaan harus menyediakan hari kerja yang fleksibel bagi keduanya. Perbedaan orientasi seksual atau LGBT. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender yang merujuk pada keragaman orientasi seksual dan keragaman identitas gender. Para pekerja LGBT mengalami diskriminasi pada lingkungan kerja mereka, sehingga mereka harus menyembunyikan identitas gender ataupun orientasi seksual milik mereka. Tantangan dalam mengelola keragaman. Yang pertama yaitu bias pribadi.
Bias pribadi adalah kecenderungan atau preferensi terhadap perspektif atau ideologi tertentu. Bias pribadi menyebabkan seseorang memiliki pendapat yang sudah terbentuk sebelumnya, sehingga menghasilkan penilaian atau sikap yang tidak akurat. Salah satu hasil dari bias pribadi berupa prasangka. Prasangka adalah keyakinan, opini, atau penilaian yang terbentuk sebelumnya terhadap seseorang atau sekelompok orang. Faktor utama dalam prasangka adalah stereotip. 2. Langit-langit kaca atau glass ceiling. Langit-langit kaca adalah metafora yang digunakan untuk menggambarkan penghalang yang tak terlihat yang membatasi seseorang untuk maju dalam organisasi. Gagasan tentang langit menjelaskan ada sesuatu yang menghalangi untuk ke atas. Sedangkan gagasan tentang kaca menjelaskan penghalang yang tak terlihat. Istilah ini biasanya digunakan untuk mengatasi batasan yang dihadapi oleh wanita, pria gay, dan orang keturunan Afrika Amerika yang melaporkan hambatan serupa dalam karir mereka. 3. Gaji yang tidak setara. Ketidaksetaraan gender tidak hanya menyulitkan kaum wanita untuk maju, tetapi juga berdampak pada kesenjangan gaji yang mereka terima. Besaran gaji yang diterima kaum wanita lebih kecil dibandingkan besaran gaji yang diterima oleh kaum pria. Padahal tenaga kerja yang dicurahkan itu sama dengan tenaga kerja yang dicurahkan oleh kaum pria. Hal ini berkaitan dengan diskriminasi. Karena itu, perusahaan harus memberikan gaji yang setara untuk kaum pria dan wanita juga. Inisiatif keragaman tempat kerja. Yang pertama, komitmen manajemen puncak terhadap keanekaragaman. Komitmen manajemen puncak adalah faktor penting dalam mencapai tenaga kerja yang beragam. Jika manajemen tidak totalitas, maka kemungkinan tujuannya hanya akan menjadi basa-basi. Manajer puncak perlu memastikan bahwa keragaman adalah bagian dari tujuan organisasi. Keragaman perlu diintegrasikan ke dalam setiap aspek bisnis. Kebijakan dan prosedur harus ada untuk memastikan bahwa keluhan dan masalah yang terkait harus segera ditangani. Lalu yang kedua adalah mentoring. Mentoring adalah proses di mana anggota organisasi yang berpengalaman memberikan saran dan bimbingan kepada anggota yang kurang berpengalaman. Mentor biasanya menyediakan dua bentuk fungsi mentoring yang unik, yaitu pengembangan karir dan dukungan sosial. Lalu yang ketiga, pelatihan keanekaragaman. Pelatihan keragaman berfokus pada pengetahuan, sikap, dan perilaku. Program pelatihan mencakup tinjauan masalah keragaman dan nilai keragaman. Ditambah dengan pemahaman untuk sadar akan nilai budaya, memahami bagaimana rasanya terdiskriminasi, dan mengetahui tanggapan yang tepat dalam suatu interaksi. Lalu yang keempat, yaitu grup sumber daya karyawan. Grup sumber daya karyawan atau sering disebut dengan kelompok afinitas adalah subkelompok sukarela yang dipimpin oleh karyawan dalam sebuah organisasi yang memiliki kualitas, minat, dan tujuan yang sama. Meskipun keanggotaannya bersifat sukarela dan diprakarsai oleh karyawan, grup sumber daya karyawan biasanya disponsori oleh eksekutif senior yang memiliki keterkaitan dengan masalah karyawan dan yang memastikan bahwa tujuan dan perhatian sumber daya karyawan ini didengar oleh pengambil keputusan tingkat senior. Tujuan grup sumber daya karyawan antara lain menyuarakan keprihatinan kelompok, menarik dan merekrut karyawan yang memiliki bakat beragam, meningkatkan kontribusi karyawan, dan menjalankan program bimbingan untuk karyawan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.